Yuk. Kemenang baca. Kencang depan gerak. Tegak gerak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Silakan teman-temannya diajak masuk. Ayo teman-teman kita masuk. Terima kasih. Ayo silakan masuk. Semangat Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, silakan untuk Nabil dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, silakan dilanjutkan dengan langsung mengaji. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca surat pendek, yaitu surat Al-Kautsar. Oke, alhamdulillah, semoga apa yang kita baca surat pendek dari Al-Quran bisa memberikan barokah kepada kita semua, dan pelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya kita cek dulu keadaan kelas kita ya. Kayaknya udah bersih nih, lacinya sudah nggak ada sampah. Ada yang biasanya Pian ini yang suka nyimpen. Aman. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu. Ini yang tidak hadir, kayaknya kamu nih hadir semua. Hadir ya. Alia? Hadir Bu. Hadir. Kok kayaknya lesu banget sih Mbak Alia? Jadi ada masalah? Nggak ada. Oke, Ana? Iya. Arki? Hadir, Bu. Nah, semua Arki. Bagas? Hadir, Bu. Yuliota? Hadir Bu. El Sandi? Hadir, Bu. Fitri? Hadir. Adi? Hadir, Bu. Iksan? Hadir, Bu. Lena? Hadir Bu. Nabil? Hadir, Bu. Silvi? Hadir Bu. Siti Nuraliza? Saini? Hadir. Rifki? Hadir, Bu. Buri? Iya. Ya, siapa yang baru masuk ini? Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya, satu nusa Satu bangsa. atau mau diganti yang lain apa kemarin Tanah tanah air. air ya dulu Pak. Ayo silakan berdiri semua, hafalkan liriknya. Ada yang mau mimpi
Baby. Ya, ini boleh. Ayo, siap. Apa? Dua. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah aku merasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Terima kasih Mbak Silvi, luar biasa suaranya, masih semangat. Oke, sekarang Ibu akan mereview pelajaran kita yang kemarin. Bab berapa? Bab 5. Ada yang bisa mengingat kembali kemarin kita belajar apa? Saya Bu, Iya, saran saya ini, silakan. judulnya mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Membahas apa itu? Membahas tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Itu dibagi jadi 5 Bu. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, yaitu ancaman yang berbentuk komunisme terhadap ideologi Pancasila. Ya, yang nomor 2. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap negara lain. Ya, Intimidasi, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang dilakukan pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ketiga, nomor 3. ancaman di bidang ekonomi, yaitu timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi, yaitu yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang sentiasa tertindas. Ya, yang terakhir. Yang keempat, tadi 5 Bu. Oh iya, 5. Empat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan. Alhamdulillah, luar biasa. Kami kemarin, wah, bagus sekali ya. Masih diingat. Oke, mungkin ada yang lain, satu orang lagi.
mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan subtema menelaah ancaman terhadap integrasi nasional yang terdiri dari 1. Ancaman di bidang ideologi, 2. Ancaman di bidang politik, 3. Ancaman di bidang ekonomi, 4. Ancaman di bidang sosial budaya, dan 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, dari kelima ancaman tersebut nanti ada contoh-contohnya ya Pak ya. Nah, tentunya kalian sudah tahu kan contoh-contohnya itu apa yang kemarin sudah dibahas di pelajaran yang kemarin. Nah, oke, kita lanjut untuk pelajaran hari ini yang masih lanjut dengan pelajaran yang kemarin ya. Kalau kemarin kita membahas tentang ancaman yang terhadap integrasi nasional. Sekarang kita cari strategi dari kelima ancaman tersebut itu apa? Kira-kira kalau ancamannya di bidang politik, ya, itu kelompok arti dan teman-teman nanti ya, kira-kira yang nanti strateginya yang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan NKRI dan stabilitas nasional. Jadi dari kelima ancaman tersebut nanti kalian bisa menelaah, menganalisis, ya, kira-kira strateginya itu apa saja. Oke, sudah jelas belum? Sudah. Ya, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan persepsi berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian kita perhatikan videonya. Seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Komunikasi dan komunikasi internasional telah menghilangkan batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah pada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Globalisasi dalam bentuk yang alami akan meninggikan berbagai budaya dan nilai-nilai budaya. Dalam proses alami ini, setiap bangsa akan berusaha menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran. Tetapi, negara-negara tersebut harus memperkokoh dimensi budaya mereka dan memelihara struktur nilai-nilainya agar tidak dieliminasi oleh budaya asing. Apa saja ya macam globalisasi budaya? Ayo tebak. Gaya hidup, pakaian, makanan. Gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang ini cenderung mengikuti kehidupan budaya Barat yang jauh dari budaya-budaya kita sebelumnya. Masyarakat menilai bahwa mengikuti budaya Barat dapat meningkatkan kasta sosial mereka. Dia bertanya, siapa yang bisa menebak? Iya, benar. Jawabannya adalah musik, bahasa, tarian. Saat ini, masyarakat Indonesia mulai melupakan kebudayaannya sendiri. Mereka lebih memilih mendatangi konser musik yang berasal dari Barat. Contoh dan dampak globalisasi budaya. Nah, coba pikirkan apa saja dampak yang sangat mempengaruhinya. Kini masyarakat lebih memilih brand dari luar negeri dibandingkan brand lokal. Padahal sebenarnya brand lokal memiliki kualitas yang tidak kalah bagus kualitasnya dengan brand lokal.
Makanan juga mendapat dampak dari globalisasi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia ini lebih sering mengkonsumsi makanan junk food dibandingkan makanan tradisional yang tentunya junk food itu tidak baik untuk kesehatan. Gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih berfoya-foya. Dahulu, masyarakat Indonesia hidup lebih sederhana. Contoh selanjutnya yang mendapat pengaruh globalisasi adalah tarian. Masyarakat Indonesia sedikit merupakan tarian daerah. Bahasa juga mendapat dampaknya. Masyarakat kini lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Masyarakat Indonesia kini lebih mengenal musik yang berasal dari luar negeri dibandingkan dengan musik daerah atau lokal. Dan masyarakat pun kini lebih sering mendatangi festival musik luar negeri dibanding Indonesia. Solusi, sebagai masyarakat Indonesia, kita diharuskan untuk lebih bijaksana dalam menerima globalisasi. Kita perlu mempertahankan aspek sosial budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Caranya adalah dengan penyaringan budaya yang masuk ke dalam Indonesia dan pelestarian budaya bangsa. Kita dapat mengembangkan kebudayaan kita menjadi bagian dari kehidupan modern dengan terus berupaya memodifikasi bentuk-bentuk budaya yang masih berpengalaman masa lalu untuk dijadikan komoditi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat modern. Tetapi kita harus berhati-hati dalam meniru atau menerima budaya baru, sehingga pengaruh globalisasi juga kita tidak terlalu berpengaruh pada kebudayaan yang merupakan jati diri bangsa. Ya. Bagaimana setelah melihat video tersebut? Kok diam semua? Gimana? Itu tentang apa tadi? Tentang globalisasi. Globalisasi termasuk ancaman Sosial budaya. Tadi dijelaskan tidak strateginya apa dari video tersebut. Dijelaskan bagian yang terakhir. Apa tadi Mbak? Untuk melestarikan budaya Indonesia. Terus apa lagi? Mengurangi tradisi barat. Iya, kemudian lebih mencintai produk Indonesia. Oke, ini mulai konsentrasinya kayaknya mulai buyar ini ya. Ya, mulai buyar. Ya, setelah kalian tadi melihat video tersebut, itu salah satu contoh ancaman terhadap integrasi nasional. Salah satu contohnya adalah sosial budaya globalisasi. Nah, dari globalisasi tersebut artinya pemerintah sudah punya strategi khusus ya untuk mengatasi hal-hal tersebut. Karena kalau tidak diatasi apa yang akan terjadi? Stabilitas nasional akan terganggu. Ya, ini baru persepsi ya. Jangan lemas-lemas dong yang semangat ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini seperti yang sudah disampaikan pertama tadi bahwa kita akan menelaah macam-macam strategi dari kelima ancaman tersebut. Yang kedua kita menganalisis dari kelima ancaman tersebut. Ya, 5 ancaman. Dibuka bukunya Mbak, dibuka bukunya. Strategi ancaman terhadap integrasi nasional. Iya, ayo bangun dulu, up dulu, ya. Oke, dengan kita mempelajari strategi ancaman ya terhadap integrasi
Ya, ini memotivasi kita bahwa kita harus selalu mencintai produk-produk Indonesia, ya, makanan dan sebagainya. Selain itu menjaga kelestarian, kemudian apalagi kalau di bidang pertahanan dan keamanan selalu itu bela diri, contohnya kemarin kita ada latihan LDK dengan TNI Angkatan salah satu bentuk bela negara. Ya, salah satu bentuk bela negara. Iya, ayo bangun dulu dari mimpinya, dari tidurnya, bangun dulu. Kita sekarang sedang menghadapi hal-hal yang semacam ini, terlebih-lebih di era abad 21 ya, di era digitalisasi yang sangat luar biasa. Kemudian ini kayaknya diperhatikan lemes banget ya. Mas, ya, nungguin ice breaking? Ya. Ya, oke, ya. Oke, kita ice breaking dulu. Tapi satu hal yang harus kalian perhatikan nanti ya, bahwa proses pembelajaran ini itu nanti harus mengambil nilai. Yang pertama adalah nilai sikap. Ya, sikap kalian selama pembelajaran di kelas nanti seperti apa, bekerja sama dengan temannya dan sebagainya. Yang kedua, nilai pengetahuan. Yang ketiga, nilai keterampilan. Kalau nilai pengetahuan nanti bagaimana kalian menjawab pertanyaan. Yang ketiga, nilai keterampilannya ketika kalian menyampaikan diskusi dan sebagainya, keterampilan membaca dan sebagainya. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, let's go. Kita sekarang ice breaking dulu. Ayo, ice breaking dulu. Sudah siap? Iya, penasaran nggak ice breakingnya apa? Penasaran, Bu? Kalau kemarin kan kita sudah berapa kita sit ini nih. Ini yang keempat ya. Yang keempat, yang pertama itu kita ada banana dance. Kemudian Dreamer. Terus kemarin apa? The best. Ya, kali ini Ibu akan uji kalian tentang konsentrasi. Oke, akan saya kalian tentang konsentrasinya. Karena tadi di awal kok kayaknya ada yang lamun, ada yang belum, padahal itu tahu kalian bisa menjawab itu, gitu ya. Ini konsentrasinya mulai buyar, ini apa yang dipikirin ini. Setelah habis pelajaran Ibu nanti ada pelajaran yang berat, ada pelajaran apa Mbak Lena? Kejuruan. Mau presentasi ya? Ya. Oke, jadi jangan dijadikan beban, jadi santai aja. Oke, kita mulai ya breakingnya. Ya, konsentrasi. Ini kelompoknya kan sudah Ibu bagi melalui grup WhatsApp ya? Ya, grup WhatsApp. Jadi sesuai dengan kesetaraan gender, ya, perempuan, laki-laki, bukan gender mas, bukan gender, apa? Gender, oke, siap. Misalnya kelompok satu bunyinya miau miau, kelompok 2 bunyinya grup. Kelompok 3 coba senyum dong. Kelompok 3 yak. Kelompok 4 oke. Iya. Nah, nanti kalau Ibu sebutkan acak ya. Ingat kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu baru yang pertama. Nanti kalau Ibu acak 4, 3, 2, 1. Bunyinya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, nanti kita akan tahu siapa yang
Tidak konsentrasi. Kira-kira disuruh apa nanti yang nggak konsentrasi ya? Oke, paham? Paham. Siap dimulai? Siap. Oke. 3, 2, 1, silakan. Kelompok 1 berbunyi. Iya. Kelompok 2. Grup. Kelompok 3. Iya. Kelompok 4. Oke. Dilanjutkan kelompok 2. Grup. Kelompok 3. Iya. 1, 4. Oke. Lanjutkan 3, 4, 2. Kita lanjutkan lagi. 4, 1. Grup. Nah, ini kelompok 2 nih, lambat. Lambat ini. Ya. Apa ini hukumannya? Apa hukumannya? Sesuai materi hukumannya? Ya. Sesuai pelajarannya? Ya. Coba. Pancasila. Hafal enggak? Jangan-jangan anak SMK enggak hafal Pancasila. Ayo, salah satu mewakili. Siapa? Ya, silakan Nabil. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang kita lanjut ke kegiatan inti ya. Ibu akan menggunakan metode pembelajaran TGT. Ada yang tahu apa itu? Belum pernah tahu. Ya, TGT itu Things, Games, Turnamen. Jadi nanti ada timnya, ada gamesnya, ada turnamennya, ya. Kemudian sesuai kelompok yang sudah dibagikan lewat grup WhatsApp yang kemarin ya, ini sudah sesuai dengan apa? Kelompoknya masing-masing ya. Jadi sudah dibagi secara heterogen ya. Jadi cowok-cowok, cewek ya. Jadi nanti harus yang semangat ya, karena ini seru, ini ada turnamennya gitu. Nanti permainannya nanti ya, ada salah satu dari kalian yang membacakan soal, terus mengambil nomor yang kalian pegang, itulah nanti yang akan menjawab soal-soal yang sudah disediakan di apa? Tulis. Oke, sebelumnya nanti kita ada materi dulu ya, kita perhatikan PPT berikut ini ya. Disiapkan bukunya, kata-katanya, dan dilihat buku cetaknya berkaitan dengan materinya. Jadi siapa? Laptopnya kenapa ini? Ya, silakan diperhatikan. Di buku cetaknya sudah ada materinya. Strategi mengatasi berbagai ancaman integrasi nasional. Atau mungkin ada yang bisa membantu untuk menjelaskan PPT-nya. Nabil, ya silakan Nabil. Suara sudah habis ini Bil.
saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi mengatasi berbagai ancaman. Integrasi nasional. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu Suaranya agak keras diperdebatkan oleh sedikit. globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratis, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Kemudian yang kedua, Yang mana? mengaktifkan masyarakat sipil sipil. dalam area politik. Kemudian yang ketiga, mengadakan referensi lembaga-lembaga politik. Yang keempat, memperkuat rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Kemudian yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kemudian globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu diwujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Kemudian yang kedua, pertanian dijadikan prioritas rakyat. Kemudian yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Iya, terima kasih Nabil. Silakan duduk kembali. Ya, itu tadi sekilas materi pembelajaran kita. Ya, sudah bisa disimak, bisa dipahami. Ya, dibuka bukunya, ya. Oke, sekarang kita lanjut tentang strategi mengatasi berbagai ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi dalam subscribe. Globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Nah, berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang e-Polexosbud-Hankam. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik.
Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Banyak kan strateginya? Kemudian yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan sebagai prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan-kepentingan negara-negara maju. Kemudian yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya yang berasal dari luar lebih banyak yang menimbulkan perubahan. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Kemudian yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1-5 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja,
Tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAN Kamerata. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta berdirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, demikianlah pembahasan kita di sumber ini dan berakhirlah pembahasan kita pada bab 5 ini. Ya, video tadi menjelaskan tentang apa? Strategi perdagangan terhadap berbagai nasional. Strategi. Video tadi menjelaskan tentang apa? Strategi mengatasi ancaman Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap simbolic nasional. Ada berapa macam tadi? Strateginya? 4. Di situ sudah ada semua ya, dari perancamannya sudah ada strategi-strateginya yang akan dilakukan oleh bangsa kita. Ya, hal itu dilakukan untuk mencegah, ya, untuk mengcover, ya, supaya stabilitas negara NKRI itu stabil. Ya, kayak kemarin Ibu lihat nonton di berita ya, itu sampai viral, ada di TikTok, ada di berita-berita online, di TV, ya, yang kejadian di Papua, ya, di Bandara Sentani, Papua. Di Papua itu ada bandara namanya Sentani. Ya, hal itu kalau tidak segera diatasi maka bisa mengganggu keamanan dan pertahanan bangsa Indonesia. Oke, berkaitan dengan penjelasan materi pembelajaran tadi, ya, tentunya kalian sudah merangkum, ya. Mari kita sama-sama untuk berdiskusi sebelum kita masuk ke TGT, Things, Games, diskusi di sini dan presentasi di sini adalah untuk mencari bahan. Ya, Ibu akan buat pertanyaan-pertanyaan setelah kalian berdiskusi dan presentasi. Bu, sini mana? Ya, silakan Sandi, jangan lama-lama ya kan? Masya Allah. Oke, ayo semangat. Ya, ini dibagikan LKPD-nya, nanti dikerjakan bareng-bareng. Ya, nanti ada alamat-alamatnya di sini. Oke, ini dibaca soalnya seperti apa, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan.
Ayo, silakan. Diorak-orak dulu di buku Mbak. Baru nanti kasih nama yang nggak jelas, yang belum jelas, boleh bertanya ya, jangan diam saja. Ini kita diskusi dulu. Ya, ini soalnya. Ini soal-soalnya yang soalnya ada di lembar kedua ya. Ada di lembar kedua. Waalaikumsalam. Ayo, soalnya ada di lembar kedua. Ini nanti kalian cari kan tadi kan sudah ada tuh, sudah dijelaskan kan macam-macam strateginya apa saja. Nah, sekarang kalian cari, ini kan sini ada jenis ancaman. Nah, ancaman bermuatan ideologi, bentuk strateginya apa tadi yang sudah dijelaskan? Ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Oke, sampai selesai. Oke, siap? Kan sudah ada buku, tadi kalian sudah melihat video, kemudian nanti bisa searching di internet, di HP sini, bisa dilihat ya. Oke, silakan dikerjakan di buku dulu, di buku nanti baru dipindahin ke video. Oke, ayo. Yang pertama dicari dulu ancaman di bidang ideologi. Nah, strateginya apa aja tadi yang sudah dijelaskan? Yang sudah dijelaskan Nabil, kemudian ada video tadi di ini dulu Mbak. Tadi dulu yang di sini. Nah, ini bukunya. Kira-kira nomor 1 itu ancaman ideologi itu apa saja? Ya, strateginya. Oh ya, hambatan. Hambatan kan bahasa Indonesia nih. Terus indikator keberhasilannya apa? Oh iya wis. Tapi emang ini sih soalnya juga masyarakat. Oke, Ibu kasih waktu. Nah, tengok jam dulu. Ibu kasih waktu 10 menit. Selesai ya? Oke, 10 menit dari sekarang. Ya, yang nggak jelas, yang masih bingung. Tadi jangan lama aja tadi. Ayo dibuka internetnya, bukunya ada di situ. Ada yang masih bingung? Kenapa? Bagas kenapa? Ya, ayo coba indikator keberhasilan dari bentuk strategi tadi itu apa? Ya. Nih, kan? Ini mengembang. Misalnya yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Ya. Mempelajari Pancasila, indikator keberhasilannya apa? Jadi saya ada indikator keberhasilan mempelajari Pancasila. Cari indikator keberhasilan mempelajari Pancasila.
Ada? Ada? Iya. Ada kan? Nah, jadi strategi ini itu bisa kalian cari indikator keberhasilannya apa. Paham? Paham. Nah, dari strateginya tiga strategi dalam menghadapi ancaman kebijakan ekonomi, mengoptimalkan dalam negeri. Ya, itu strateginya mengoptimalkan dalam negeri. Nah, kalian cari indikator keberhasilannya apa? Oke, 10 menit waktunya sudah berjalan kurang lebih 3 menit. Ayo. Ya, sudah cukup? Selesai? Selesai? Sudah selesai belum? Belum. Sudah. Ya, kelompok 3 sudah. Kelompok 4? Belum. Sudah. Sudah. Ya, kita sambil berjalan menunggu kelompok 4 ya. Oke, silakan yang sudah selesai dibacakan Kak hasil diskusinya. Ya, silakan Kak dibacakan hasil diskusinya. Nih, mana tadi? Soalnya strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ketahanan nasional. Berbagai ancaman yang selalu bermunculan dapat mengancam keutuhan suatu negara termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, kebiasaan dan agama serta kepercayaan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara besar yang terdiri dari belasan ribu pulau. Kenyataan ini dapat menjadi ancaman yang serius jika tidak disikapi dengan baik. Sejarah mencatat Indonesia pernah mengalami berbagai masalah sejak kemerdekaan, baik di bidang militer maupun non-militer. Permasalahan di bidang non-militer yaitu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan atau IPOLESOS Hankam. Ancaman-ancaman ini harus segera diatasi jika tidak ingin berdampak serius terdapat keutuhan bangsa. Oke, cukup? Cukup? Masih ada? Cukup. Enggak, cukup. Ya. Kelompok mana yang sudah selesai? Mbak Lena, ayo silakan. Ayo, diskusinya apa tadi? Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ketahanan nasional. Berbagai ancaman yang selalu bermunculan dapat mengancam keutuhan suatu negara termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, kebiasaan dan agama serta kepercayaan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara besar yang terdiri dari belasan ribu pulau. Kenyataan ini dapat menjadi ancaman yang serius jika tidak disikapi dengan baik. Sejarah mencatat Indonesia pernah mengalami berbagai masalah sejak kemerdekaan, baik di bidang militer maupun non-militer. Permasalahan di bidang non-militer yaitu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ya, cukup? Ya. Kita selanjutkan langsung ke PGT-nya ya.
Ya. Ya. Karena ini sama juga kan pembahasannya? Sama. Ya, sama. Oke, silakan siapa yang akan membacakan soal? Saya dulu. Ya, Mbak Okta, silakan Mbak Okta. Ayo, ingat-ingat apa tadi yang sudah diskusikan. Ya, ini Ibu bagikan. Silakan dipasang di kepalanya masing-masing. Nanti bisa travelers. Ayo, silakan dipasang di kepalanya masing-masing. Angkat nomornya. Itu. Ayo, silakan. Silakan. Ini ya. Kamu ini. Ya. Mana travelnya? Ayo sini, kan ada isinya nggak itu kan? Kalau nggak ada kita pakai lakban aja. Wadah Bu. Ada. Siji wae. Kelas akeh lah. Sini, mana? Berapa sini? Kolek. Oh iya. Iya. Oke, siap ya? Siap? Siap? Ayo Mbak, dipasang Mbak di sini Mbak. Silakan, ayo. Ya, bisa dimulai Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba diulang, kopinya lemes semua sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita mulai games dan turnamennya. Saya akan mengambil nomor dari setiap kelompok yang nomornya saya ambil. Siap-siap untuk memilih soal yang sudah disediakan, yang akan saya bacakan. Kemudian anggota kelompok tersebut memilih jawaban yang benar sesuai pertanyaan yang sudah disediakan di papan tulis. Ready semuanya? Baik, saya akan memilih nomor yang akan menjawab soal. Empat. Oke. Selamat Sandi. Ayo, silakan diambil. Ya, diambil dibaca soalnya. Baik, saya akan membacakan soal. Ancaman di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi? Ayo, silakan dicari jawabannya yang mana? Globalisasi. Ya, tulis angka-angka. Nah, nanti seperti ini ya. Jawabannya yang mana kamu tulis? Nomor 4. Silakan lanjut, Mbak. Kemudian nomor 1. Silakan untuk memilih soal. Ayo Gas, agak cepet Gas. Mengapa globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju? Ayo, nomor. Jawabannya tadi nomor berapa? Ya, lanjut terus. Nomor Silakan. 3. Ayo Mbak, Mbak. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan
wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Yang termasuk dalam ancaman ini adalah, ayo cari jawabannya yang mana, kasih semangat buat temannya. Ya, tulis. Nah, angka 3. Ayo, terus lanjut, Pak. Nomor 14. 14, siapa 14? Oh, iya, ini 14. Ya, nanti ini tuh bonus. Oke, lanjut, Pak. 16. Silakan Kak, diambil Kak. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta adalah jawaban. Ayo, nomor berapa Kak jawabannya? Ciri-ciri. Ya, tulis angkamu. Iya, di bawah situ. Iya, ayo lanjut. Lanjut Kak, 12. Semangat gitu. Semangat dong. Ayo silakan dipilih soalnya. Strategi apa sajakah yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi ancaman internasional bersenjata? Ayo, cari jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Ayo, cari. Iya. Nomor 13. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka kepentingan strategis pertahanan Indonesia harus dapat menjamin tercapainya kepentingan nasional. Berangkat dari esensi tersebut, maka kepentingan strategis pertahanan negara ke depan meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerjasama internasional di bidang pertahanan. Kepentingan pertahanan negara yang bersifat tetap adalah, ya, cari Pak, yang mana Pak? Ayo, yang mana? Iya, tulis. Iya, terus lanjut, agak cepat. 15. Ancaman sosial dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Apa saja ancaman dari dalam dan luar tersebut? Tahu nggak? Enggak, silakan duduk. Berapa senang Mbak Fitri? Nomor 2. Arif. Ya, lanjut. Senang berapa lagi? Ayo. Silakan Mbak Amisa. Bagaimana strategi untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Ayo. Ayo, cari. 6. Pilih yang mana? Jawabannya yang mana? Kalau misalnya ada yang sama, apa-apa? Nanti kan berarti ada yang salah jawabnya. Ya, oke. Nah, ya. Ayo, nomor 7. Ayo, ambil. Strategi apa yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya? Bisa? Mbak? Jawabannya? Nggak tahu, Mbak. Yang duluan, bro. Ayo lanjut. Nomor 8.
ini. Ayo. Silakan diambil. Cek Pak. Strategi apa yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi? Berani. Ayo, ditarik ini. Ditarik. Ya. Nomor 9. Nah, oke. Silakan maju. Nomor berapa? 10. 6 biar nomor 5 gitu. Bagaimana cara pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir bahkan mencegah lunturnya sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia? Ayo, silakan cari di mana jawabannya. Ya, lanjut. Masih berapa lagi? Masih berapa, Pak? Iya. Apa saja yang harus diwujudkan bangsa Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Ya, langsung lanjut Mbak, cari ini berapa lagi? 9. Ayo, agak cepat. Ya, bisa? Masih? Ya. Ayo, nomor 9. Dalam strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, di mana keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya Amerika Serikat dan seutuhnya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. 4 hal tersebut yaitu, ayo cari jawabannya nomor berapa? Ya, terakhir ya. Ayo, terakhir Ricky. Sang bintang Nomor berapa Ricky? Nah, terus satu lagi. Mengapa globalisasi ekonomi menjadi ancaman di bidang ekonomi? Ya. Ayo, yang terakhir yaitu nomor 11. 11. Ya, semangat. Ayo, Ayo, terakhir. Sebutkan lembaga-lembaga ekonomi dunia. Ayo, lembaga-lembaga dunia. Ayo, kali lembaga dunia. Iya, kali. Ayo. Nomornya, iya. Ya, silakan duduk. Ya, ini masih ada 3. Iya, duduk. Masih ada 3 pertanyaan ya. 1 akan Ibu Lela. Ayo, siapa nanti biar ketemu pemenang dari turnamen ini? Siapa yang akan menjawab? Aku Bu. Ya, saya ini. Ya. Saya ini. Nanti masih ada 2 lagi Mbak. Kalau saya ini salah nanti anak gacor baru gacor. Nih, yang ini Mbak, bacain. Ancaman sosial dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Apa saja ancaman dari dalam dan luar tersebut? Ya, silakan. Gacor. Cari. Iya. Oke. Satu lagi. Ya, Mbak Silvi. Berapa Bu? Sudah lengkap. Kita tinggal hitung turnamennya. Strategi apa yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya? Ayo, silakan cari Mbak. Iya. Oke, silakan duduk. Kita hitung
Hasil turnamennya. Ini ada yang salah. Salah. Ya, nomor 8 benar menjawab 3. Ini nomor 8 ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 1, 5, 6, 8 sama 6. 11. Ini kelompok 1. 2 Bu, kelompok 2 Bu. Kelompok 2 ya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Kayaknya kelompok 2 ini. Wih, jelas. Nah, ini 2 yang benar. Ini salah nih, kelompok 3 nih. Kelompok 3, 4. Gimana, Mbak? Iya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ini diperoleh angka 8 yang paling jawab paling benar, paling banyak. Kelompok 8 siap? Kelompok 2. Nomor 8 siapa? Silakan berdiri. Gacor. Iya, diperoleh oleh Saini. Oke. Silakan duduk kembali. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Ini tim game turnamennya luar biasa untuk kalian. Sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman kalian, yaitu Okta. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita yang hari ini, kita refleksi dulu ya. Pembelajaran kita dari awal sampai akhir seperti apa? Silakan siapa? Iya, Mbak. Dengan model pembelajaran dan IDS briefing yang diberikan pelajaran hari ini mudah saya pahami karena masih berkaitan dengan pelajaran minggu lalu, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Pembelajaran hari ini membahas strateginya untuk mengatasi ancaman tersebut. Saya dapat menganalisis strategi apa saja dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional. Ya, ada yang lain yang mau memberikan refleksinya? Silakan. Ya, sini. Aduh, saya ini kayaknya semangat bener ya. Silakan. Apa? Pembelajaran dari pertama sampai terakhir. Pembelajaran hari ini menyenangkan. Saya dapat berpartisipasi aktif di kelas, berdiskusi dengan teman-teman, bekerjasama dengan baik dalam mengerjakan soal. Saya dapat memahami strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, saya sebagai pelajar, saya akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menggunakan produk buatan Indonesia. Iya, alhamdulillah. Jadi itu refleksinya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan itu bisa memberikan inovasi-inovasi yang baru terhadap pembelajaran, terutama pelajaran PPKN. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahwa strategi ancaman untuk menghadapi ancaman integrasi nasional itu sangat diperlukan sekali ya untuk mempertahankan stabilitas nasional. Baik, terima kasih karena kalian sudah belajar dengan semangat ya, walaupun masih ada yang ngantuk-ngantuk, yang konsentrasinya masih belum on ya, tapi mudah-mudahan minggu besok kita sudah bisa belajar yang lebih semangat lagi. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, nanti yang cowok-cowok ya bantuin Japa untuk beres-beres peralatannya ya. Terus jangan lupa nanti bagi link Google Chrome ya untuk dikerjakan pas istirahat ya. Nggak banyak kok, hanya 15 soal. 15 saja. Oke, silakan beres-beres, dibereskan sebelum kita pulang. Enak. Oh, bukan pulang, belum. Silakan. Halo, jadi ini nggak diajak. Wah, itu rusak, Bu. Ya, sudah selesai. Ayo beres-beresnya, mau istirahat ini. Diajak.
Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi dan menjelang siang, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik, walaupun itu terlihat jamnya kita kelewat ya, karena asik banget ya. Oke, sebelum kita tutup, silakan Nabil untuk dipimpin doa. Baiklah teman-teman, kita mengakhiri pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa, mari. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, buka bontotnya karena kita sudah membuang banyak energi dan dibantu untuk dapat beres-beres dan buku-bukunya nanti dibereskan ya.